Shalom, selamat pagi Happy SWAT Family. Bertemu lagi dalam renungan bersama saya. Hari ini judul renungan saya adalah Sasaran si Iblis Part 2. Dalam Matius 24 ayat 12, bunyinya seperti ini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini saya menyambung renungan yang kemarin ya. Sasaran si iblis kali ini gak main-main saudara. Iblis bukan hanya menyasar anak-anak, tetapi orang dewasa. Orang yang seusia saya, bahkan lebih mature lagi dari saya. Banyak. Dalam Markus 9 ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Anak-anak mulai kehilangan rasa hormat pada orang tuanya, berbicara kasar terhadap orang tua, selain orang tua kandungnya dan terhadap lingkungannya. Kalau saudara mungkin suka ngeliat media sosial ya kan, kita seringkali melihat anak-anak dengan galaknya, dengan kurang ajarnya tuh, atau dengan tantrumnya mereka ngelawan orang tuanya. Nggak peduli di mana mereka lagi ada, mereka mau marah, mereka mau bentak orang tuanya, ya di situ dia akan keluarin emosinya. Anak-anak muda, baik orang dewasa juga, dijerat dengan ketergantungan dengan handphone, media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Bahkan mereka cenderung melarikan diri dengan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan pornografi. Kalau kita buka mata kita, selain kekerasan, selain mereka ditunggangi oleh iblis, anak-anak ini juga mengalami kekerasan seksual, baik dalam lingkup keluarga mereka, sekolah mereka, ataupun di luar lingkungan tersebut. Hilangnya rasa aman anak-anak ketika mereka di sekolah. Mereka juga mengalami bullying, baik secara fisik maupun verbal. Baik dari teman-teman mereka atau bahkan guru-guru mereka, dan yang lebih parah adalah bullying yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Terjadinya pelecehan seksual, penyiksaan. Anak-anak mulai menyiksa binatang, menyiksa teman-temannya. Semua berjalan seperti, enggak apa-apa kok. Ini fun, aku cuma mau senang-senang, aku cuma melampiaskan amarah aku cuma mau memviralkan ini. Bahkan mereka merendahkan martabat teman-temannya seperti menghina atau mengejek teman-temannya. Bahkan banyak orang melakukan seks bebas, hamil di luar nikah, sudah menjadi hal yang sangat tidak tabu bagi anak-anak ini. Sasaran ini bukan hanya kepada anak-anak aja ya saudara, tetapi kepada orang yang jauh lebih dewasa. Kalau kita lihat banyak orang tua juga yang melakukan hal-hal yang seperti ini kok. Orang tua zaman now sudah banyak juga melakukan kebobrokan. Mereka melakukan free sex juga kan. Mereka bahkan yang lebih parah adalah kesombongan, keangkuhan, memilih-milih kalangan. Circle-nya satu nggak nih sama saya? Kalau saya punya harta benda ini, saya nggak bakalan negor atau saya nggak akan menyapa kamu, karena kamu tuh di bawah saya. Saya tuh lebih hebat dari kamu, ya kan? Saya dulu mungkin nggak punya apa-apa. Saya mau kalahin si Amel nih, gitu kan? Amel bisa hebat misalnya gitu. Kita mulai ditongkrongin sama si iblis tuh dengan hal-hal seperti itu. Tidak mau bermain dengan orang yang tidak berduit, maunya main sama orang yang selevel, yang berduit juga seperti kita. Padahal kalau kita buka mata waktu-waktu ini, kita udah semakin mepet. Saya ingat waktu Tuhan menyatakan pernyataan waktu di doa pagi, Tuhan bilang waktuku semakin mepet. Tuhan gak ngomong lagi tuh, Tuhan gak bilang lagi yang waktuku sudah dekat, tidak. Tuhan tuh udah ngomong waktuku semakin mepet. Berarti itu udah gak ada waktu lagi buat main-main saudara. Padahal kalau saudara buka mata, lihat berita belakangan ini, apalah arti harta benda kita nanti? Kita gak ada apa-apanya, kita gak berarti. Orang tua banyak melakukan free sex juga
perselingkuhan antar satu relasi dengan yang lainnya. Mereka saing-saingan dalam benda yang dimiliki satu. Perhatiin nih misalnya, wah si cicinya nih pakai ini, besok gue beli gitu kan. Si cicinya pakai ini, besok gue pakai juga. Nggak mau kalah. Nggak apa-apa sih, kalau memang saudara udah diberkatin Tuhan, terus pengen juga, it's okay. Tapi apa jadinya kalau saudara nggak punya, memaksakan diri, jadi dosa, ya kan? Belum lagi kasus LGBT. Banyak anak-anak yang dari kecil aja sekarang nih udah mulai kelihatan bibitnya. Saya berapa kali melihat anak-anak, misalnya anak SD gitu, masih kecil-kecil tapi mereka tuh aduh lemes banget gitu kan, gemulai banget gitu. Kasus LGBT itu sudah mendunia. Waspada saudara. Kaum ini tanpa kita sadari ternyata udah masuk ke dalam keluarga kita. Kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan dan kita nggak kuat dalam berdoa, kita tuh harus menjadi teladan. Dan kita harus mendidik anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Tuhan ketika hamba menyampaikan renungan ini, biarlah Tuhan Kau dengan dahsyatnya memagari kami semua dengan kuasa darah-Mu. Pagari kami dengan malaikat-malaikat surgawi-Mu ya Tuhan. Segala apapun yang sudah diserang si iblis untuk anak-anak kami, generasi kami, bahkan kami sendiri. Saat ini Tuhan, kami mau tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kami gak banyak, kami udah gak bisa main-main lagi Tuhan dengan Engkau. Kami mau Tuhan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Biarlah Tuhan kami mau letakkan segala kedagingan kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.